teman terbaik, balik lagi sama aku Kawowo. Hari ini masih di podcast Bedah Jurusan kita. Aku udah ngundang salah satu alumni dari RBD lagi nih untuk sharing-sharing sama kalian semua tentang jurusan yang berhasil didapatkan ketika jadi pejuang PTN kemarin. Hari ini kita udah kedatangan Kak Galuh Ajeng. Hai, aku Galuh Ajeng. Dulu di RBD itu dari kelas 11. Aku sekarang mahasiswa Fakultas Hukum Unpad angkatan 2019. Oke, hai Kak. Kebetulan nih, kakak ini itu sudah bekerja. Bekerjanya di Jakarta. Di Jakarta ya, bener ya? Iya. Dan kesini spesial ke Bandung nih, main ke RWD, main ke podcast kita untuk sharing sama adik-adik pejuang PTN, teman-teman terbaik di rumah. Gimana Kak tadi perjalanannya? Lancar? Lancar, cuma ya macet ya, biasa weekend Bandung. Iya lagi weekend lagi ya. Belakangan ini kakak selain magang sibuknya apa aja sih? Aku lagi sibuk nyusun skripsi kayak mahasiswa akhir lainnya, sama ya paling magang aja sih, dua itu sibuknya. Sama aku sebenarnya masih ada beberapa kelas matkul wajib gitu, jadi masih agak padat. Jadi skripsian tuh masih tetap ada ya, kuliah. masih tetap ada kuliah karena nanti itu ada program kekhususan yang harus diambil matkul-matkulnya gitu. Oh. Buat nunjang skripsinya yang mau kita bikin. Oh gitu. Itu tuh karena kakak punya spesifikasi berarti ya. Maksudnya kayak spesifikasi ilmu mau ngambil kemana gitu-gitu. Jadi ya harus ada matkul yang diambil lagi buat kita bisa nyelesain semuanya skripsi. Oh, oke. Sambil magang. Magang. Gimana tuh Kak? Gak burn out, gak overwhelm gitu Kak? Ya, jalanin aja. Emang tapi apakah memang semua mahasiswa Unpad Unpad ataupun hukum gitu itu tuh memang sepadat itu kah atau gimana? Kayaknya tergantung sama program studi masing-masing lagi sih ya. Cuma kebetulan kalau aku emang karena ada penjurusan itu yang nanti di akhir baru bisa diambil, jadi semester akhir juga masih agak padat, masih ada matkul-matkulnya gitu. Oh, emang maaf, pembagiannya itu jadi kayak hukum ini tuh fakultas, terus nanti ada jurusannya atau jadi, gimana? Kalau di Fakultas Hukum sendiri sebenarnya bukan dibagi kayak jadi jurusan gitu, tapi dibaginya namanya departemen. Oh, Departemennya itu ada 9. Itu ada hukum internasional, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum lingkungan dan tata ruang agraria, terus hukum teknologi informasi dan kekayaan intelektual, sama hukum bisnis internasional. Banyak ya. Oke, kakak ngambil yang? Aku ngambil yang teknologi informasi dan kekayaan intelektual. Kekinian banget ya, digital banget. Apa sih Kak isinya? Ikutin perkembangan ya. Oh, emang itu niatnya. Oke. Apakah emang isinya? Kalau yang di itu disingkatnya, kalau aku yang departemen aku TIKKI ya, TIKI disingkatnya. Kalau di TIKI itu, kalau yang teknologi informasi itu kita belajar kayak ICT gitu sih, kayak cybercrime. Terus kalau yang terbaru tuh ada UU ITE yang kayak gitu-gitu sih yang kita pelajarin. Jadi kayak gimana kita tuh menerapin hukum di dunia cyber, nggak cuma di dunia real life-nya doang gitu. Jadi memang kalau sekarang tuh cybercrime itu lagi dikembangin banget kan. Jadi masih banyak ilmu-ilmu baru, masih banyak peluang-peluang di hukum teknologi informasi itu. Kalau untuk kekayaan intelektualnya sendiri itu standar kayak IP biasa sih, intellectual property, kayak ngurusin hak cipta, paten, merek, yang gitu-gitu, pokoknya berhubungan dengan royalti yang kayak gitu-gitu deh, kayak jadi banyak lagi kepake juga gitu. Makanya aku pilih TIKI. Bener sih, cocok sih, aku juga setuju. Apalagi bener ya, zaman sekarang kan semua serba digital, sosial media. Betul. Ya nggak sih, semuanya marketing lah segala macam, semuanya udah ngejarnya tuh digital gitu. Itu juga sebenarnya kayak kita memindahkan hidup kita dari offline ya kan online ke online. Dan ya berarti hal-hal seperti ya hak cipta tadi gitu ya, segala macam itu juga harus ada sebenarnya dari versi online-nya. Cocok nih, bagus nih, visioner kakaknya. Oke, dan sekarang magang kakak juga di itu bidang itu atau gimana? Magangnya aku sekarang nggak straight di bidang itu, cuma SOW aku, pekerjaan aku di bidang itu tetap.
Oh, oke. Di mana tuh, Kak? Aku lagi magang di Danone Indonesia. Oke. Tapi bentar, Kak. Kan hukum nih ya jurusannya. Terus magangnya di Danone. Iya. Danone kan bukan Bingung ya. Gimana tuh, Kak? Jadi sebenarnya karena pertama-tama itu aku tuh sebenarnya ngikutin kegiatan di Kampus Merdeka. Jadi kalau yang mungkin kita juga udah tahu, Kampus Merdeka sekarang itu buka peluang buat mahasiswa itu ngikutin namanya magang Merdeka. Terus tapi sebenarnya nggak cuma magang doang sih, ada juga asistensi mengajar. Aku juga sempat ikut. Kalau asistensi mengajar itu lebih ke kita, misal karena aku hukum, jadi aku ikut asistensi mengajar, aku ngambilnya ngajar PKN di misalnya di SMA mana yang terdekat dari kampus aku, atau di sekolahan mana terdekat kampus aku gitu. Asistensi mengajar aku pernah ikut. Nah yang lagi aku ikutin sekarang yang magang nih. Magang aku tuh di Kampus Merdeka. Jadi karena Kampus Merdeka itu buka banyak banget lowongan lah ya kayak gitu kan. Jadi kita bebas pilih. Abis itu nanti kita interview, baru nanti untuk penempatannya nih kita mau ditempatin di bagian mana, itu biasanya nanti tektokannya langsung sama si perusahaannya yang mau nge-reach kita, mau naruh kita di mana. Nah kebetulan aku itu ditaruhnya di departemen cycles procurement. Jadi aku bagian procurement. Jadi gambaran umumnya aku tuh ngurusin kayak belanja-belanjanya Danone deh, mulai dari misalnya Danone itu mau beli farmasi buat karyawan, atau asuransi, atau sewa gedung, pokoknya semuanya bagian hubungan Danone dengan vendor-vendor luar itu di departemen aku. Nah kalau bingung kenapa aku hukum tapi masuk departemen itu, nih, masih nggak ketemu relasinya nih. Sebenarnya karena hukum tuh bisa di mana aja, karena kan kayak semua bidang pasti harus sesuai dengan hukum kan. Benar juga. Nah makanya hukum tuh sebenarnya bisa masuk kemana aja. Nah aku masuk di situ, aku di bagian ngurusin kontraknya. Jadi kalau Danone kan pasti punya vendor, punya kontrak tuh. Betul, nah itu bagian betul. aku yang ngurusin. Oh iya, ngerti sekarang kebayang. Oke, berarti ya ibaratnya kayak perusahaan mau membeli sesuatu gitu ya untuk aset-aset mereka atau kebutuhan mereka, itu kan pasti ada kerjasama ya, karena tingkat perusahaan nggak bisa belanja sekali dua kali gitu kan. Harus dibikin kontrak. Nah, ketika dibikin kontrak dan kerjasama itu di situ justru peran Kak Ajeng ya dipanggilnya. Hukum. Oke. Oh gitu. Oke. Nyaman gak? Nyaman. Seru lah ya Danone. Gimana? Oke. Berarti kakak magang sampai? Aku sampai 31 Desember, sampai akhir tahun ini. Oh oke. Dan kakak udah skripsian juga? Sambil skripsian. Wow. Semangat ya kak ya. Oke, terus aku mau nanya gini Kak. Kakak kan tadi kayaknya udah benar-benar bisa ngejelasin nih ke aku pun gitu yang bukan orang hukum dan kayaknya juga taunya hukum ya sebatas luarnya aja. Kakak bisa jelasin dan segala macam. Kakak sesuka itu kah sama hukum atau gimana nih Kak? Jadi aku emang kalau ngomong suka, emang sebenarnya suka sama hukum. Jadi aku tuh pilih hukum karena kan basic aku tuh sebenarnya IPA kalau dari SMA. Anak linjur. Jadi aku anak linjur. Sebenarnya bukan dorongan dari siapapun, kayak bukan arahan orang tua atau apapun. Jadi aku tuh tertarik di hukum karena dulu aku di Semansa ikut salah satu eskul debat gitu. Awalnya juga aku nggak tahu kalau itu ternyata debat hukum. Tapi pas aku udah ikut, kecemplung nih di hukum. Sebenarnya lebih ke kecemplung. Nggak sengaja. Terus jadi kayak ternyata aku suka nih, punya passion nih di bidang hukum. Terus kayak aku beraniin diri buat bilang sama orang tua, karena kan linjur juga ya, agak gimana gitu. Jadi aku bilang dulu sama orang tua aku kayak aku mau hukum nih, tapi aku jelasin background kenapa aku mau dihukum. Kayaknya aku emang passionate di hukum. Terus untungnya orang tua aku mendukung aja. Yang penting asal tetap bisa fokus, tetap maksimal di apa yang aku pengenin gitu. Oke. Itu kamu ngomong ketika maksudnya kelas berapa tuh? Aku tuh ngomong waktu sekitar kelas 11-an. Nah jadi orang tua aku untungnya mendukung aja. Nah mulai dari situ aku usaha aku buat
coba lebih belajar tentang soshum nih waktu mau biar SBMPTN-nya, itu aku makanya ikut yang kelas waktu liburan di Daniel. Holiday class. Holiday class itu aku ikut berapa kali gitu holiday class. Jadi meskipun aku belajar IPA tuh di sekolah, tetap di sekolah belajar IPA. Terus les Daniel biasanya belajar IPA, tapi kalau holiday class aku ngambilnya IPS. Jadi kayak aku udah nyolong start duluan nih untuk belajar soshum. Ini emang visioner emang anaknya. Tadi mau milih hukum mana dia tahu prospek yang paling banyak di mana. Dulu milih hukum dari kelas 11. Kamu holiday class dari kelas 11 kelas 11. Nggak kurang cepet apa tuh persiapannya. Oke. Kesulitan nggak waktu nyambi belajar soshum gitu? Awal-awalnya kesulitan karena kan kelas 12 juga aku waktu itu masih ada UN. Iya. Oh iya, UN masih ada. Jadi sama ada US juga kan. Itu kan semua masih IPA tuh. Jadi harus pecah fokus gimana caranya harus bisa tetap lulus dengan baik di sekolah, tapi harus bisa lulus SBMPTN juga gitu. Nah untungnya itu kebantu banget. Jadi kalau di sekolah aku belajar IPA, tapi belajar soshumnya aku tuh di Daniel doang sebenarnya. Jadi aku belajar soshum di RBD doang. Itu biasanya aku waktu sebelum aku kan ngambil kelas IPS di Daniel selain yang holiday class itu baru dari kelas 12 semester 2. Jadi udah mau di akhir-akhir aku baru pindah. Sebelum yang intensif Kak. Semester 2. Semester 2. Jadi waktu semester 2 aku pindah ke soshum. Untungnya di Daniel tuh fleksibel. Jadi meskipun aku awalnya saintek, tapi karena aku udah bilang aku mau soshum, jadi semester 2-nya aku pindahin ke soshum tuh bisa gitu. Jadi kebantu banget. Oke. Terus biasanya aku bagi fokus aku kalau weekdays tuh aku waktu masih belajarnya saintek, kelasnya saintek full. Semua PR aku selesainya di tutor. Di tutor Daniel. Jadi aku hampir setiap hari sebenarnya ke Daniel, cuma pindah-pindah tempat aja tergantung gurunya di mana nih harus ngajar. Lagi jadi anak IPA di cabang mana? Betul. Lagi jadi anak soshum di mana? Di cabang gitu. mana? Oke. Terus kan karena Daniel tuh tutornya gurunya ada terus, jadi kayak ya udah kapanpun aku mau ke Daniel bisa gitu. Jadi kayak tugas-tugas aku kerjainnya di Daniel yang IPA-nya yang sekolah. Terus nanti kalau weekend kan Sabtu juga Daniel masih buka tuh. Iya betul. Nah kalau weekend aku baru colongan belajar soshum. Gitu. Berarti ini anak yang sangat memanfaatkan fasilitas Daniel. Betul. Tapi kamu ini maksudnya dengan membagi kayak gitu kamu merasa itu work gitu untuk kamunya? Work sih Kak untungnya. Mungkin ya emang agak sedikit pusing aja, cuma ya konsekuensi ya pilihan kan aku yang mau lanjut jadi harus maksimal. Betul banget. Ini juga sih kayak ya kalau misalnya kamu memang apa sih kan beda-beda ya orang. Kalau kamu memang bisa nih dengan caranya Kak Ajeng gitu dibagi hari, itu kan kayak ya udah cobain aja gitu dengan cara gitu dan gak harus sehari 2 hari langsung bisa gitu. Itu pasti jangka panjang. Tapi kalau misalnya kemarin soalnya ada juga nih mungkin beberapa teman-teman yang lain juga, karena aku sempat cerita-cerita sama anak SMA juga, mereka tuh ternyata terlalu sulit untuk itu. Jadi mereka lebih merasa kayaknya harus diselesaikan satu-satu gitu. Kayaknya dia kayak harus fokus dulu sama sekolah sekarang, terus mungkin tugas kayaknya ya tugas anak SMA kan banyak ya. Itu dia jadi kalau untuk bagi-bagi hari atau bagi-bagi jam itu terlalu burn out gitu anaknya. Tapi dia kayak mau komitmen, ya udah aku pengen beresin dulu semester ini untuk kepentingan ya gitu. Baru nanti pas semester 2 mau ini. Itu juga sebenarnya nggak masalah ya. Masalah sih, karena kayak aku juga kan baru pindah ke soshum bener-bener di Daniel waktu semester 2 kan baru. Oh iya benar. Cuma yang sebelum-sebelumnya colongan-colongan aja lah Kak. Curi start lah judulnya. Oke. Nah terus kan berarti tadi dari orang tua juga sebenarnya nggak ada masalah lah ya kamu mau pilih kemana segala macam. Terus kamu makin cari tahu tentang hukum dan segala macamnya itu dari mana berarti? Sebenarnya kalau aku cari tahu tentang hukum yang aku bilang tadi kan, jadi gambaran hukum aku tuh didapatnya waktu aku ikut yang eskul debat-debat hukum itu. Karena itu debat hukum, jadi mau nggak mau aku tuh udah sedikit belajar hukum di situ waktu aku persiapan lomba-lomba. Untuk bahan-bahannya itu ya. Tapi kalau untuk yang tahu lingkungan kuliah hukumnya sendiri tuh sebenarnya aku kayak cuma cari-cari tahu dari kayak cutting-cutting gitu-gitu doang sih Kak. Gitu. Sama aku sempat ikut kayak open house-nya. Oh iya. Betul, aku sempat ikut sih yang begitu-begitu. Kayak di Unpad, di UI aku sempat ikut. Oke. Terus kenapa Unpad Kak? Kenapa Unpad?
Karena sebenarnya dari awal tuh aku tuh kebagian jatuh SNM. Cuma kalau tahun kalau aku ngambil SNM itu kalau keterima nggak bisa ditolak. Karena kan tahun nanti lalu juga gitu, betul. Dan nggak bisa lintas jurusan. Sementara dari kelas 11 aku tahu nih mau aku tuh hukum dan nggak mungkin. Jadi waktu itu sebenarnya aku nekat aja, walaupun aku tahu pasti nggak akan keterima. Aku waktu tuh awalnya SNM tuh aku masang FHUI sama kriminologi UI. Dan itu pasti sebenarnya nggak akan keterima juga ya. Udah karena UI ya. Lintas jurusan itu kayak agak nggak mungkin. Gitu. Terus akhirnya karena dari SNM nggak mungkin, makanya aku udah tahu nih kayak kalau SNM aku nggak bisa berharap banyak, jadi aku colong-colong start. Nah kalau di Unpad sendiri tuh kenapa Unpad? Karena dari di Daniel tuh sebenarnya udah diproyeksiin tuh kalau hasil TO kita, tryout kita. Terus kan Daniel punya database passing grade. Iya betul. Nah Daniel punya database passing grade, terus jadi aku dicocok-cocokin aja nih kira-kira peluangnya masuknya lebih besarnya kemana nih. Nah terus ternyata kalau di aku lebih besarnya di hukum Unpad. Jadi aku SBM-nya itu pilih hukum Unpad gitu. Oke, aja atau ada pilihan lain? Hukum Unpad sama ekonomi pembangunan Unpad kalau nggak salah. Itu tapi pilihan satunya tuh hukum. Pilihan satunya hukum Unpad. Kenapa hukum Unpad ya? Karena kan aku juga udah nyanyain yang SNM nih nggak mungkin, terus kayak SBM nih kesempatan aku nih, jadi harus dimaksimalin. Nah di Daniel tuh udah dipetain nih, terus kayak kita bisa konsul juga kan sama wali kelas, sama guru-guru yang lain. Jadi disaranin kalau mau peluang yang besar hukum Unpad aja nih, taruh nomor 1. Terus aku ngikutin dan ya jalannya ternyata di hukum Unpad. Rezekinya ternyata cocok. Oke. Berarti kamu lebih ke realistisnya aja saat itu. Kemampuan itu dari tryout itu ya, karena kamu sering tryout, akhirnya kamu punya gambaran, kemampuan aku tuh di sekian, yang paling aman gitu ya di mana, dan itu adalah Unpad. Gitu. Sebenarnya aku tuh selain Unpad aku juga pengennya UI. Nah karena aku SBM-nya cari aman nih Kak, udah keterima di Unpad, tapi karena aku juga masih penasaran nih sama UI, jadi aku tuh sempat ikut programnya RBD yang intensif yang simak. UM yang simak. Ya itu kan ada tuh berapa hari tuh kayak bener-bener fokus untuk simak. Nah aku juga sempat ikut itu gitu. Pokoknya RBD fasilitasnya ada semua deh, mau ngambil apa juga ada di RBD. Ini fasilitas dari kitanya lengkap, anaknya juga memanfaatkan banget. Kayaknya nggak ada celah-celah yang nggak dia biarkan gitu ya dari semua itu. Berarti aku bisa asumsiin kalau kamu benar-benar interest sama hukum, kamu benar-benar suka dan benar-benar kayak memimpikan hukum. Sekarang udah jadi mahasiswa hukum, masuk Unpad, masih sama nggak rasanya? Ya agak pusing aja ya. Cuma masih sih, karena kan ya itu ya dari awal emang aku passionate di hukum, jadi ya namanya kuliah aku yakin pasti di jurusan manapun ada struggle-strugglenya masing-masing ya. Betul. Cuma karena emang dari awal ini nggak ada paksaan siapapun, jadi aku juga emang ini interest aku sendiri, jadi aku enjoy aja sih ngejalaninnya kayak gitu. Tapi ada nggak hal-hal yang kayak waktu kamu SMA, kamu tuh kayak misal pernah dengar atau lihat dari ya tadi yang kayak kamu datang ke expo dan segala macam, kamu jadi punya gambaran, hukum tuh A B C D gitu misalkan. Tapi ternyata nih setelah kamu masuk, enggak deh gitu, atau ya ada hal-hal yang ternyata beda enggak gitu dari yang kamu rasain waktu SMA? Paling kalau bedanya kayak dulu aku anak SMA yang nggak tahu fakultas hukum tuh sebenarnya gimana dalamnya. Aku betul mikir kayak masuk hukum tuh cuma paling undang-undang deh. Kayak kita semua mikirnya gitu kan ya. Iya. Selama aku di fakultas hukum aku nggak ngapal undang-undang sih ternyata sama sekali. Jadi kayak nggak, karena kan ya kita nggak mungkin ngafal sebaik itu kan Kak. Iya sih, betul. Sebenarnya kuncinya tuh bukan ngafal peraturannya, tapi memahami gitu loh. Jadi kalau kita paham peraturannya apa, kita tahu itu harus ada di aturan mana. Jadi kalau ada case, ada kasus, kita tuh udah bisa memetakan kayak, ini tuh berarti kayaknya nggak sesuai sama peraturan undang-undang yang ini deh. Baru ntar kita cari aja gitu undang-undangnya apa. Jadi kita nggak perlu hafal rigid satu-satu pasalnya isinya apa tuh, kayak enggak banget. Berarti sebenarnya deh ya, kalau aku sebagai penonton drakor ya, biasanya kan kalau di drakor gitu kayaknya si pengacara ataupun jaksanya tuh kayak udah ahli banget ya, kayak yang saya mau menuntut dengan pasal sekian ayat sekian bla bla bla. Itu tuh sebetulnya bisa jadi dia juga baru nyiapin untuk kasus itu.
pasti gitu. Karena dia nggak mungkin, kan kasus beda-beda dan banyak ya kan. Iya. Pasti dia cuma akan nyusun si undang-undang yang mana ya tergantung kasusnya. Dia nggak mungkin kayak ingat semua gitu. Jadi dia pasti nyangkutin sama kasusnya juga. Oke. Nah, ngomong-ngomong sama yang drakor tadi. Iya. Nah, kalau di Unpad itu ada bahasanya UKM gitu. Kayak kalau di SMA eskul mungkin ya. Iya. Itu betul, namanya moot court. Jadi moot court tuh peradilan semu. Jadi kayak kita role play jadi yang di sidang yang di drakor kalian suka nonton itu. Yang itu tuh suka. Itu di Unpad ada, tapi mungkin di fakultas hukum lain juga ada sih. Dan itu ada perlombaannya. Kalau aku tuh ada yang nasional sama internasional. Kalau aku ikutnya yang nasional. Nah itu persis, ya nggak persis tapi gambaran dasarnya sama kayak yang kalian tonton di drakor. Cuma bedanya kalau kita tuh pakai proses nyusun berkasnya, jadi bukan cuma yang lagi di sidangnya doang. Kalau NMCC, jadi biasanya kita dikasih satu kasus. Nah itu yang aku bilang tadi, kita nggak akan nginget undang-undang, tapi kita cuma nyambungin, nyangkut pautin kira-kira peraturan mana yang cocok untuk kasus ini. Oke, berarti ya based on case gitu ya. Based on case, betul. Kalau kita udah nyiapin itu semua, baru nanti disidangin. Jadi sebenarnya itu sama kayak kalau orang kita lihat orang sidang, itu juga prosesnya nggak tiba-tiba langsung sidang gitu. Pasti di belakangnya entah jaksa, entah lawyernya itu pasti nyiapin semua materi-materi mereka untuk baru disidangin. Oke, makanya suka ada interogasi kan ya? Ya, nah itu interogasi itu juga biasanya kayak proses penyidikan itu. Biasanya nanti mulainya dari polisi nih, kalau udah misalnya ada satu kasus masih dicurigai nih, nanti diinterogasi, biasanya di polisi melakukan penyidikan. Nanti kalau udah oke itu namanya dijadinya tersangka. Nanti kalau udah tersangka terus dilimpahin ke kejaksaan. Nanti jaksa tuh interogasi lagi, ya kasar kayak interogasi lah bahasa mudahnya. Interogasi lagi, oh ternyata dia bener nih melakukan misal pencuriannya bener nih, ternyata dia mencuri bla 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 bla. Terus nanti sama jaksanya jaksanya bilang kayaknya ini cocoknya di mana ya, pakai pasal yang mana ya, pakai undang-undang yang mana ya gitu. Oke, makanya ini juga aku balik lagi ke drakor ya. Kadang suka ada dialog yang kayak si polisi tuh bilang udah diangkat ke kejaksaan. Itu tuh berarti sudah ada label gitu ya, dia tersangka atau apa, makanya dia bisa dilanjut ke pengadilan gitu ya. Kejaksaan dulu, nanti kalau kejaksaan udah oke, baru ke pengadilan, baru disidangin. Kalau hakimnya udah bilang kalau ternyata itu udah beneran nih dia bersalah, nanti jadinya terpidana. Gitu. Itu step-stepnya yang kita suka nonton di drakor. Bener-bener. Oke. Jadi ini ya, misalnya aku juga jadi iya benar sih, make sense. Jadi orang tuh nggak semena-mena tiba-tiba di pengadilan gitu dengan hukum dengan bukti yang segimana. Makanya kalau misalnya udah nyampe pengadilan buktinya masih kurang, itu ini bisa banget gitu ya. Oke. Berarti kamu juga melakukan itu? Aku melakukan itu. Seru tuh. Seru tapi ya seru deh. Role yang paling kamu suka apa? Aku tuh jadi jaksa. Kenapa tuh? Karena sebenarnya kan itu dipilih ya. Ternyata kata mentor-mentor aku lebih cocoknya di jaksa karena agak galak katanya. Itu modal pertama. Modal pertama ya, katanya agak galak. Jadi kayak kamu jaksa aja deh gitu. Kalau lawyer itu biasanya ciri khasnya lebih ke yang lebih santai tapi lebih bisa nego. Iya bisa gitu. Kalau jaksa tuh yang tegas, straightforward gitu. Iya karena ya maksudnya kalau pengacara kan dia kepentingannya adalah membela si kliennya gitu. Nyari celah. Iya, nah itu nyari celah. Kalau jaksa ya benar-benar ini ya, soalnya kalau jaksa lebih ke case-nya apa, jadi clear dia mencari apa yang salah gitu ya. Salahnya di mana, terus melanggarnya apa gitu. Oke, kalau pengacara kadang suka ini juga, ini ya saya agak bingung jadi pengacara itu ketika misalnya dia tahu case-nya gimana, tapi yang dia harus bela adalah ininya gitu. Itu kayak banyak dari teman-teman aku yang di luar hukum juga kayak bilang kayak, kenapa sih pengacara kok udah tahu salah tapi dibela? Ya jadi yang pertama yang namanya pengacara ya lawyer emang tugasnya membela klien meskipun dia salah. Cuma kalau di sisi menurut aku pribadi sih ya, sebagai anak hukum aku mandangnya itu bukan semata-mata kita bela yang salah, tapi di satu case itu pasti ada aja celah yang bisa untuk dibela. Jadi bukan kayak kita membela perlakuan yang salah, tapi pintar-pintarnya pengacara untuk cari celah nih supaya misalnya nih kalau
awalnya dituntutnya sama jaksa 10 tahun. Nah, tugas kita sebagai pengacara cari celah gimana supaya tuntutan penjaranya atau dendanya tuh dikurangin gitu. Jadi nggak semata-mata kayak kok pengacara bela yang salah, udah tahu salah kok dibela gitu. Sebenarnya nggak gitu, guys. Lebih ke ini ya, mungkin sisi kemanusiaan. Iya, pokoknya kita cari-cari celah. Misalnya kayak dalam prosesnya ternyata ada yang salah nih, ada yang dilewatin nih, harusnya nggak gitu, harusnya nggak gini. Nah, itu tugasnya pengacara untuk angkat isu itu supaya kliennya tuh bisa lebih diuntungkan lah sedikit gitu. Ya, karena ya maksudnya orang yang didakwa kan mostly nggak ngerti hukum. Betul. Pengacara di sini ya mendampingi gitu kan ya, ada sebagai orang yang ngerti hukumnya gitu. Oke. Terus berarti kamu tapi kamu pernah nih jadi hakim, jadi pengacara gitu pernah? Nyoba doang pernah. Cuma kalau overall aku fokusnya di jaksa. Waktu ngeberkas juga, waktu nyusun case-nya juga aku jaksa. Kayaknya emang jaksa banget nih. Dan aku pernah sebelum lomba aku juga pernah magang di kejaksaan. Jadi kayak ya udah. Jadi kamu udah berapa kali magang? Aku magang sama sekarang total 3. Yang sama ngajar itu ya berarti? Oh, sama ngajar 4. Wow, gimana aja tuh? Pokoknya sebenarnya kenapa aku banyak banget ngambil magang-magang sebenarnya karena kalau dibandingin sama anak-anak lain aku tuh nggak terlalu aktif di kayak BEM atau apa gitu di kampus. Tapi cara lainnya aku biar tetap nggak ketinggalan, aku cari kegiatan-kegiatan lain yang tetap punya benefit buat aku di luar kampus. Jadi aku sebenarnya lebih aktif di luar kampus. Aku magang itu dari semester 3. Jadi sebenarnya aku belum ngerti apa-apa, cuma aku nekat aja magang gitu. Karena kan magang ya, nah itu tempat kita belajar. Jadi tips juga mungkin buat teman-teman kalau mau melakukan sesuatu gitu jangan takut kayak gue nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bisa, nggak mampu. Coba dulu aja karena itu tempat kita belajar gitu, namanya masih magang kan. Nah jadi waktu dulu juga aku mikir kayak ya aku belum belajar apa-apa nih sebenarnya semester 3, terus kan kepotong COVID juga ya online gitu kan. Bener. Tapi ya aku nekat aja, ternyata pas di magang itu baru aku dapat banyak pembelajaran yang ternyata kepake juga waktu aku tahun berikutnya aku ikut lomba, itu kepake banget. Jadi kayak magang-magang di situ. Itu kamu dapat infonya dari mana magang gitu? Kalau di FH4 itu kebetulan lumayan aktif juga, care center sama bagian BEM yang untuk nyari-nyari lowongan magangnya lumayan aktif. Cuma kalau untuk kejaksaan aku cari sendiri sih waktu itu di Lampung karena rumahku di Lampung. Oh, saat itu karena COVID itu kamu karena COVID terus online kan, terus kayak aku ngeliat teman-teman aku aktif kok, aku di online doang, aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak mau juga, aku FOMO kak gitu. Ini tapi FOMO-nya bagus nih kebetulan, bukan FOMO yang malah salah jalur gitu ya. Jadi aku cari itu magang kejaksaan. Terus karena tadi aku udah sempet singgung, aku tuh ngambil kekhususan departemennya TIKI ya, teknologi informasi kekayaan intelektual, dan aku itu lebih fokus lagi di kekayaan intelektualnya. Kenapa kekayaan intelektual? Sebenarnya aku dapat gambaran itu di lomba tadi. Jadi sebenarnya step-step yang aku pilih sampai sekarang itu semuanya berawal dari coba-coba aku, kayak aku bisa hukum karena aku coba-coba debat, kecemplung ternyata debat hukum, jadi aku ambil hukum. Terus aku ikut lomba, ternyata lombanya bahas tentang kekayaan intelektual, dan sampai sekarang aku akhirnya fokus di hukum kekayaan intelektual. Jadi jangan takut nyoba karena di kesempatan yang kita punya tuh pasti ada peluang-peluang untuk kita ke depannya gitu. Ih bener banget lagi. Kekayaan intelektual itu aku magang di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham Jakarta juga. Itu awal tahun ini 2022 awal Januari. Sebelum magang yang ini berarti. Pokoknya aku biasanya kalau dulu SMA aku libur-libur itu aku ikut Holikasa Daniel. Kalau sekarang kuliah aku libur-libur ngambilnya magang. Ih bener-bener. Ini tepuk tangan dulu guys. Ini keren banget. Aku amazed juga. Aku nggak nyangka karena ya itu tadi, maksudnya aku kan sebagai orang yang tahu hukum, maksudnya tahu jurusan hukum ya straightforward gitu loh. Pikirannya kayak ya udah kuliah ngafalin pasal, ngafalin undang-undang, kayaknya undang-undang adalah sahabat baik gitu. Terus abis itu ya jadi jaksa, jadi pengacara, terus ngikutin ini. Terus aku juga ini sebenarnya aku punya temen yang dia juga kuliah di hukum. Terus kayak aku lihat sosmed-sosmednya, ya yang aku lihat tuh kayak dia
praktikum yang kayak dia suka pakai baju jaksa kayak gitu. Dia kebetulan hukumnya hukum UI juga. Terus ya gitu. Jadi kan yang aku pikirin kayak ya udah kegiatan-kegiatan yang umum anak kuliah tuh kayak gimana gitu. Tapi setelah ngobrol sama kamu, aku kayak ngerasain kayak wah ternyata seluas itu ya. Maksudnya aku setuju banget lagi kamu bilang tadi kayak jangan takut nyoba. Karena nyoba itu tuh kalau memang kamu punya niatan untuk mencoba sesuatu, kamu nggak akan tahu sejauh mana kamu dapetin apanya tuh nggak sesimpel yang kamu pikirin gitu. Jadi nyoba-nyoba itu setiap kesempatan dicoba aja kalau masih punya kesempatan, karena kita nggak tahu kesempatan itu yang bikin kita jadi gimana ke depannya. Nah itu banget, bener, setuju banget. Dan aku juga suka tadi kamu bilang kan kalau kamu nggak aktif di BEM, yang mana maksudnya kita ngebayanginnya organisasi tuh BEM himpunan pasti, gitu kan. Tapi ketika kamu tahu nih kamu nggak mau bukan nggak mau ya, maksudnya kamu nggak aktif di sana gitu, tapi kamu cari change lain, tapi tetap dapet. Maksudnya kan dari organisasi itu yang kita dapetin relasi, terus juga kemampuan organisasi, kemampuan pengalaman dan segala macam. Kamu dapetin itu gitu loh. Jadi bener sih, ini mungkin kalau aku tarik garis, kamu tahu apa yang kamu mau, terus kamu tahu harus kemana kamu pergi gitu. Gitu ya Kak ya. Keren banget. Oke. Gitu deh. Aku mau nanya, dari berbagai tadi matkul yang kamu ceritain ke aku, ada nggak matkul yang kamu nggak suka? Matkul yang paling aku nggak suka ada sih Kak. Aku tuh bukan nggak suka sih ya sebenarnya, tapi lebih ke pusing aja. Itu aku sebenarnya tentang matkul-matkul yang jurusan pidana. Departemen pidana. Jadi kalau pidana tuh ada matkul kayak hukum pidana, ada hukum acara pidana, ada lagi nanti kriminologi, ada pokoknya macam-macam lah kalau pidana. Nah itu kalau di aku sendiri aku kurang interestnya di bagian itu, di pidana. Karena lebih jelimet, lebih susah gitu buat aku. Daripada perdata. Iya, daripada perdata dan hukum-hukum yang lainnya. Tapi bukan berarti aku kayak, meskipun karena aku tahu aku nggak suka nih, jadi kayak misalnya kalau yang lain belajar 1 jam nangkep poinnya 5, kalau ini belajar 1 jam nangkep poinnya cuma 3 gitu. Jadi ya harus lebih lagi gitu belajar tentang pidananya itu gitu. Itu sih kamu ngatasinnya gimana? Ya paling jadi belajar lebih. Sama kalau di kuliah itu kalau yang aku ngerasa beda dari SMA ya, kalau di kuliah itu punya relasi dengan cutting-cutting itu menurut aku penting sih, karena kita tuh bisa banyak banget belajar, gak cuma dari dosen. Karena kan kalau SMA mungkin guru yang ngasih kita, nyuapin kita ilmu gitu ya Kak. Kalau di kuliah kan dosen gak mau tahu juga, terserah kalau mau kuliah gak apa-apa, enggak juga bukan urusannya dosen gitu. Jadi kita harus lebih aktif kan. Nah kalau itu biasanya aku juga banyak dapat ilmu, nanya-nanya materi itu dari cutting-cutting aku gitu. Makanya aktif punya relasi di kampus itu juga penting. Biasanya nanya-nanya materi dari cutting, nanya-nanya tugas apa segala macam itu biasanya aku belajarinnya dari cutting. Termasuk untuk yang tadi yang pidana aku kurang suka, itu juga aku biasanya banyaknya belajar dari cutting-cutting gitu. Oke. Ya aku juga setuju, benar. Dan kebetulan juga beberapa alumni kemarin-kemarin gitu yang ngobrol sama kita di sini sama, mereka juga ngomong kalau mostly info dan juga struggling mereka di kuliahnya itu disupport sama yaitu relasi cutting, relasi orang-orang yang pokoknya relasi yang lain lah, karena kita nggak bisa bergantung dari dosen doang ya kalau udah kuliah. Betul. Oke, terus berarti kamu udah kebayang nih kayak kedepannya kamu pengen jadi apa, pengen karir gitu-gitu? Udah kebayang sih sebenarnya cita-cita aku dari awal. Cita-cita aku dari awal sebenarnya pengen jadi lawyer. Gitu. Udah kebayang sih, mungkin nanti lulus S1 aku bakal ikut pendidikan advokat terus jadi lawyer apa segala macam. Cuma yang masih aku belum kesampaian sampai sekarang itu adalah aku nyobain magang di law firm gitu. Jadi itu sebenarnya next goals aku terdekat itu mau nyobain, mau tahu nih lebih real lagi kehidupan lawyering itu seperti apa gitu. Karena sejauh ini aku belum pernah nyobain magang di law firm gitu. Kerja langsung, turun langsung di law firm itu aku belum pernah gitu, malahan. Padahal cita-cita lu. Iya, itu dari kapan tuh cita-cita? Dari semenjak aku mau hukum sih, dari kelas 11 12 lah. Tapi udah 4 kali magang belum ada justru di law firm.
Cuma ya balik lagi setiap kesempatan magang yang aku punya tuh ternyata nggak ada yang sia-sia deh Kak, usaha kita gitu kalau mau nyoba. Oke. Apa yang kamu pengenin? Kenapa pengen itu gitu? Kenapa pengen lawyer? Pengen lawyer karena seperti yang kita lihat juga di drakor kan kayak keren, pinter, bisa nyari celah, bisa nggak bolak-balik sih ya, salah tetap salah ya. Cuma gimana caranya dia itu punya taktik sendiri cari celah yang mana awalnya salahnya 10 bisa dibikin jadi cuma 5 gitu. Jadi aku suka sih, terus kayak cara pemikirannya gimana harus, pokoknya itu sih Kak, aku lebih suka kayak cara cari celahnya, cara ini tuh salah tapi ini tuh ada sisi benernya nih, harus gimana gitu sih, aku lebih suka di situ. Kayak ini ya, kamu suka apa sih, analisis sesuatu, terus nemuin sesuatu gitu ya, analisis investigatif gitu ya anaknya teh. Oke. Tapi kalau misalnya hukum, misalnya kan berarti rata-rata jadi jaksa, jadi pengacara, jadi hakim, atau apa? Jadi biasanya apa aja sih? Betul ya, kayak jadi apa? Prok. Nah, kayak yang tadi aku bilang ya, mungkin kalau gambaran orang umum, kalau hukum ya kita lihat di drakor cuma ada hakim, jaksa sama lawyer, itu doang kan Kak. Nah sebenarnya kayak sebelumnya juga tadi aku udah bilang kayak kita hidup melakukan apapun tuh harus sesuai dengan hukum kan. Iya. Nah di situ orang hukum bekerja. Jadi orang hukum tuh sebenarnya bisa kerja di mana aja. Kayak aku sekarang lagi magang di Danone, bahkan bukan di bagian legalnya juga gitu kan, di bagian procurement. Cuma kalau kita lihat lebih real lagi di lapangannya, ternyata untuk semua kontrak, semua vendor yang dibutuhkan dari perusahaan aku nih butuh kontrak hukum. Nah di situ ada orang hukum. Betul. Terus misalnya kalau kita ngomongin merek deh, misalnya sekarang kita lihat badan aja nih ya, dari atas sampai bawah itu semua sebenarnya ada kekayaan intelektualnya, ada IP-nya, kayak baju ada mereknya. Terus misalnya lampu nih itu kan termasuk invensi, itu berarti ada juga hak patennya. Jadi sebenarnya semua benda yang di sekitar kita itu melekat kekayaan intelektual. Nah di situ ada hukumnya juga. Gimana caranya kita bisa daftarin merek, gimana caranya kita bisa daftarin paten, itu yang aku fokusin kekayaan intelektual. Iya, dan tadi ya sesuai sama departemen kamu. Sesuai sama gitu departemen tadi. Nah selain itu mungkin kalau kita bicara selain lawyer, terus jaksa, hakim, itu di setiap perusahaan pekerjaan hukum tuh biasanya di setiap perusahaan tuh ada in-house lawyer biasanya, tapi bukan jadi lawyer gitu, tapi bagian legalnya perusahaan. Jadi misalnya setiap perusahaan itu pasti akan banyak dapat isu-isu hukum gitu ya Kak. Tapi mungkin orang awam nggak tahu aja karena dikit dulu. Nah itu adalah tugasnya in-house lawyer. Kita menganalisis nih, oh ternyata ada yang nge-issue kita, ada yang gugat kita terkait gini. Kalau masih bisa ditanganin sama in-house lawyer, biasanya diselesain sama in-house lawyer. Makanya jadi nggak up ke luar gitu. Tapi misalnya kalau masalahnya udah sampai keluar, biasanya disitulah peran lawyer. Kita biasanya nyewa lagi lawyer dari law firm. Tapi nggak bisa si in-house lawyernya itu? Biasanya kalau kita udah sampai ke pengadilan, udah beracara biasanya, itu pasti bakal nyewa law firm gitu sih. Pokoknya kalau misalnya ada isu-isu yang agak krusial nih dilihat dari awal, pasti kita langsung nyewa lawyer dari law firm. Awalnya mungkin kita masih minta pendapatnya mereka dulu nih, legal statement dari mereka kira-kira terkait isu kita apa ya, terus kita dikasih advice harus gimana biar nggak salah. Nah tapi nanti misalnya kalau lebih lanjut lagi kasusnya, ya biasanya beracaranya tuh pakai lawyer dari law firm luar. Jadi beracara tuh maksudnya di pengadilan ya? Beracara tuh di pengadilan. Terus selain itu banyak juga mungkin jadi ASN kayak yang aku udah sempat mention sebelumnya. Aku pernah magang di Kemenkumham. Lebih khusus lagi aku magang di DJKI. DJKI itu Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah di situ kan banyak banget cabang-cabangnya. Ada yang kayak aku udah bilang tadi, cabang kekayaan intelektual ada hak cipta, paten, merek. Nah itu ada divisi-divisi sendiri dan itu mostly orang hukum semua yang ngisi. Terus tadi kayak kakak bilang penyidik nih diinterogasi sama polisi. Nah ternyata di Indonesia itu untuk beberapa case, beberapa hal itu semua interogasinya nggak cuma polisi doang yang bisa. Kayak aku waktu kemarin magang itu di Kemenkumham di DJKI itu punya divisi penyidikan sendiri. Jadi kasusnya nggak disidik sama polisi, nggak sama Polri, tapi sama orang Kemenkumham. Nah di situ juga peran prospek kerja untuk anak hukum. Jadi sebenarnya banyak sih.
Oh banyak banget sih berarti ya. Terus maksudnya benar juga kalau kayak tadi kamu ngomongin perusahaan ada banyak. Terus nanti di dalam perusahaan pun ada banyak lagi gitu ya. Lagi, dan itu pasti semua masih berkaitan sama hukumnya juga. Jadi kalau jadi anak hukum tenang aja. Selama hidup masih diatur hukum, kita masih kerja kok guys. Selama hukum masih berlaku ya. Masih berlaku, kita masih kerja. Tenang, masih bisa di mana-mana. Tapi kebanyakan anak hukum Unpad jadi apa nih? Macam-macam sih Kak, kayak kalau yang jadi lawyer tuh juga kating-kating aku banyak ya. Tapi karena kalau untuk jadi lawyer harus advokat dulu, biasanya kalau fresh graduate banget tuh masih kayak magang gitulah, tapi tetap udah digaji, udah kayak beneran. Nah kalau aku bilang tadi beracara. Nah kalau yang kita tahu lawyer kayak Hotman Paris atau siapalah yang terkenal, itu kan kita taunya lawyer yang dia lihat di sidang, di ruang sidang, drakor yang kita tonton. Nah di balik itu tadi yang aku udah ceritain, itu kan kita ada pasti proses nyusun materi apa segala macam. Nah itu biasanya anak-anak fresh graduate yang involve-nya di situ, gitu tim yang nyusun. Karena kalau untuk lawyer itu belum bisa beracara, belum bisa sidang kalau belum advokat gitu. Jadi kalau apa aja tuh berarti yang advokat tuh berarti S2? Bukan kayak S2 sih, kalau lebih kayak kita ngambil advokat tuh kayak ada ujiannya gitu. Jadi nanti kalau kita lulus, kita baru bisa masuk punya kartu pradi, baru bisa beracara lah, simpelnya gitu. Oke. Itu apa aja tuh yang perlu ada step itu kalau mau? Yang pasti sarjana hukum, terus abis itu aku lupa deh kalau nggak salah itu tuh ujian si advokat itu setahun tuh diadakan berapa kali gitu. Nah nanti kita bisa coba-coba terus gitu kalau sampai kita kayak bisa. Kayak TOEFL gitu ya? Iya kayak gitu lah kasarnya gambarannya gitu. Kalau kita udah bisa nih, oke, terus nanti kita disumpah advokat, baru kita bisa beracara. Jadi pengacara-pengacara yang kita lihat di drakor. Punya ini ya, kalau dokter tuh kayak punya ini praktek. Ya, praktek. Betul, praktek lah biasanya. Punya izin gitu ya. Praktek. Jadi kalau kita udah advokat, udah pradi gitu, baru kita punya kartu izin praktek, baru bisa sidang. Oke. Nah berarti itu sebenarnya gambaran juga nih buat adik-adik di rumah gitu. Kalau misalnya ngelihat pengen hukum gitu, harus difikirkan nih, ternyata kamu hukum itu pengen kemana. Ada nih step-step lain yang gak cuma 4 tahun, mostly 4 tahun kan ya, 4 tahun kuliah S1 doang, tapi ada juga nih yang namanya ujian advokat dan segala macam gitu. Jadi bisa jadi pertimbangan kalau nanti mau ambil karir ini, berapa lama nih berarti kamu harus semacam sekolahnya gitu ya. Betul. Sekolahnya sampai ke kamu benar-benar dapat izin buat praktek tadi. Seru sih, ini seru banget. Wow. Terus udah mah kita tergambarkan banget si kuliah ini kayak gimana, kita ya kuliah di hukum gimana. Terus juga aku seru banget dengar pengalaman kamu yang kebetulan kita dapat dapat alumni yang pengalaman magangnya banyak, relasinya banyak, jadi bisa cerita banyak nih sama kita, jadi seru banget. Oke, terakhir deh Kak, berarti pesan untuk adik-adik pejuang PTN di rumah gitu ya, yang minat ke hukum atau mungkin masih bingung, masih galau, hukum nggak ya gitu, kira-kira apa nih Kak, boleh? Mungkin kalau aku sendiri pesannya, kalau untuk hukumnya langsung, untuk secara general sih ya, untuk memilih jurusan, kalau menurut aku jangan sampai kita hanya terpengaruh dari temen atau cuma ikut-ikutan tren doang. Itu kalau menurut aku jangan, sayang banget, karena masuk kuliah, milih jurusan itu salah satu step penting di hidup kita juga yang akan menentukan kita ke depannya gimana. Jadi dipikirin matang-matang, baik-baik. Dan kalau menurut aku, kalau kita udah tahu kita maunya apa, udah tahu mau jurusan apa, harus fokus sebisa mungkin maksimal di situ. Meskipun pasti setiap jurusan yang kita pilih itu ada struggle-nya masing-masing, cuma harus bisa konsisten dengan pilihan itu sendiri, harus bisa maksimal dengan latihan-latihan soal, drilling soal. Kayak aku tuh terbantu banget di Daniel pernah ngasih kayak buku bank soal gitu ya, kalau nggak salah dulu ada. Nah itu belajar dari situ banyak-banyak. Mungkin tipsnya buat yang anak-anak SMA yang mau tes, perbanyak latihan soal, karena itu penting. Meskipun awalnya kita salah nggak apa-apa, karena kan kita belajar dari kesalahan ya Kak ya. Jadi yang penting banyak nyobain latihan soal. Kalau untuk persiapan SBM, terus manfaatin waktu, main boleh biar nggak stres, cuma tetap fokus dulu, karena kan kita juga
cuma punya waktu sedikit juga ya Kak buat nyiapin. Jadi tahan-tahan aja dulu, fokus-fokus dulu untuk belajar. Nanti kalau udah keterima juga bakal libur panjang bisa main gitu. Lebih happy juga lebih mainnya. tenang gitu kan, Kak. Pokoknya tips aku mungkin untuk adik-adik yang lagi mempersiapkan SBM, sabar-sabar aja dulu, semangatin dulu, pol-polin, maksimalin dulu untuk belajar. Terus kayak menurut aku juga untuk setiap kesempatan yang kita punya nggak apa-apa cobain dulu aja, meskipun awalnya kita pikir kayaknya kita nggak bisa, atau kita belum pernah punya pengalaman, atau kita nggak tahu gambarannya seperti apa, tapi cobain dulu aja, karena setiap kesempatan yang kita coba itu pasti akan punya pengalaman, punya pembelajaran sendiri buat kita gitu sih Kak paling. Keren. Paling dari terakhir, kalau sekarang namanya bukan SBM Kak, SNBT. SNBT, maaf ya Kak. Nggak apa-apa. Ya kan udah mahasiswa. Udah berapa tahun yang lalu ya. Iya, kalau sekarang kode kan SBMPTN. Kalau sekarang tuh seleksi nasional berbasis tes, makanya SNBT gitu. Sip, oke. Wah, keren banget ya. Keren banget. Aku pribadi aja gitu ya, sebagai yang bukan pejuang PTN, merasa banyak insight nih gitu, banyak tahu tentang hukum, terus juga banyak tahu prospek-prospek perkembangan karir, yang mana perkembangan karir nggak cuma tentang pekerjaan, tapi juga pengembangan diri gitu. Ternyata selama kamu bisa memanfaatkan apa yang ada di depan kamu dengan baik, peluang kemana-mana tuh banyak banget, gede banget, dan ilmu yang didapetin juga banyak banget. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ajeng. Terima kasih banyak ya Kak, udah mau datang di weekendnya, datang ke sini sharing sama teman-teman terbaik, adik-adik pejuang PTN di rumah gitu. Sehat selalu, sukses selalu, jangan kapok ya Kak ya main ke sini. Terima kasih juga nih buat adik-adik pejuang PTN, teman-teman terbaik di rumah yang udah ngikutin sampai akhir. Jangan lupa juga ya untuk ikutin semua sosial media kita, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok, di @rbdigital.id. Jangan lupa juga subscribe channel ini, terus juga komen nih di bawah pengen jurusan apa lagi. Siapa tahu banyak nih kakak-kakak seru kayak gini. Iya, betul. Boleh komen di bawah ya pengen jurusan apa lagi. Nanti kita ketemu di episode-episode yang lainnya. Dadah!